Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang analgetik non-narkotik ya, masih lanjutan dari yang sebelumnya. Hanya saja untuk kali ini, kalau yang sebelumnya kita bahas tentang analgetik golongan narkotik, kalau yang sekarang non-narkotik ya. Jenisnya yang kita bahas hari ini adalah anilin dan paraminofenol. Langsung saja kita mulai materinya. Nah, analgetik non-narkotik ini biasanya digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat. Moderat itu maksudnya sedang, sehingga sering disebut analgetik ringan. Biasanya juga dapat menurunkan suhu tubuh pada keadaan panas badan yang tinggi, demam gitu, ya, dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Analgetik non-narkotik bekerja pada sistem saraf perifer dan sentral sistem saraf pusat. Berdasarkan struktur kimianya, analgetik non-narkotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analgetik antipiretik dan obat anti radang non-steroid, biasanya disingkat dengan NSAID. Gitu. Nah, turunan anilin dan paraminofenol ya. Struktur umumnya anilin dan paraminofenol dapat dilihat di sini ya. Ada struktur sikliknya, kemudian ini ada gugus NH, kemudian nih R1, R2 ini alkil ya. Jadi alkil di R1, R2 ini dapat diganti menjadi macam-macam ya, nanti sehingga dapat mempengaruhi aktivitasnya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk turunan anilin dan paraminofenol seperti contohnya acetaminophen, acetanilida, fenacetin itu mempunyai aktivitas analgesik antipiretik ya, sebanding dengan aspirin, tapi tidak memiliki efek antiinflamasi dan anti rematik ya. Itu untuk acetaminophen, acetanilida, dan fenacetin. Nah, ini ada beberapa turunan dari golongan anilin dan paraminofenol ya. Struktur umumnya seperti tadi sudah kita bahas ya. Ini struktur umumnya. Kemudian nah ini yang tadi saya bilang R1, R2 nya ini bisa diganti-ganti ya. Kalau R1 jadi ganti dengan H, kemudian R2 nya ini adalah H, itu maksudnya adalah anilin, itu namanya adalah anilin. Kemudian kalau R1 nya itu H, kemudian R2 nya adalah COCH3, itu adalah acetanilid. Nah, ini kalau diganti-ganti namanya menjadi apa ya, bisa dilihat di daftarnya di situ dalam tabel. Nah, gimana hubungan struktur dengan aktivitasnya ya untuk golongan ini? Nah, anilin ini mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin ya. Methemoglobin itu mirip sama hemoglobin, hanya saja kalau hemoglobin itu dapat membawa oksigen, dapat mengikat oksigen, tapi kalau methemoglobin ini tidak bisa mengikat oksigen. Jadi strukturnya mirip, hanya saja tidak dapat mengikat oksigen, jadi percuma ya, ada di dalam darah itu percuma, bahkan malah meracuni darah, karena darah itu kan tugasnya itu salah satunya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya ada struktur yang sama dengan hemoglobin tapi tidak dapat membawa oksigen, otomatis sistem atau istilahnya metabolisme tubuh kita akan menjadi kacau. Maka di situ disebutkan bahwa untuk anilin ini antipiretiknya cukup tinggi, tapi juga toksisitasnya tinggi karena itu tadi dia bisa membentuk methemoglobin yang nggak dapat membawa oksigen. Reaksi pembentukannya dapat dilihat di sini ya. Nah, ini jadi dia terbentuk methemoglobin. Nah, kemudian substitusi pada gugus amino ya mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Nih, gugus amin itu yang ada NH-nya itu tadi ya. Nah, kalau misalnya dia disubstitusi, artinya gugus NH2-nya diganti dengan gugus yang lain, itu dapat mengurangi kebasaan ya.
sehingga pada akhirnya dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Kemudian selanjutnya asetilasi gugus amino, ya, asetanilit dapat menurunkan toksisitasnya, ya. Ini gugus aminonya NH2 itu kalau di asetilasi, ya, diganti dengan nih OCCH3 ini, ya. Kalau di substitusi, ya, itu toksisitasnya menurun, namun pada dosis terapi relatif aman, tetapi dosis yang besar menyebabkan pembentukan methemoglobin dan mempengaruhi jantung. Oke. Kemudian selanjutnya homolog yang lebih tinggi dari asetanilit itu mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah, ya. Homolog itu maksudnya adalah homolog itu strukturnya dia punya struktur umum kemudian bisa diganti-ganti. Nah, ini antara anilin, asetanilit, benzanilit ini semuanya homolog satu sama lain, ya. Selanjutnya, turunan aromatik dari asetanilit seperti benzenanilit sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedang salisilanilit sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik tetapi dapat digunakan sebagai anti jamur, ya. Ini khusus untuk turunan aromatik dari asetanilit, ya. Contohnya yang ini asetanilit itu yang ini. Kemudian benzenanilit ini, ya, ini tidak larut dalam air sehingga nggak bisa nyampe ke reseptor. Ya, kalau nggak bisa nyampe ke reseptor ya gimana mau punya aktivitas, kan, seperti itu. Kemudian kalau untuk asetanilit ini juga dia punya efek analgesik, tidak punya efek analgesik tapi bisa punya aktivitas sebagai anti jamur. Ini semuanya baik asetanilit dan benzenanilit ini sama-sama turunannya senyawa anilin dan para-aminofenol. Nah, para-aminofenol adalah produk metabolik dari anilin, ya. Toksisitasnya lebih rendah dibanding dengan anilin dan turunan orto dan meta, ya. Para itu, ya, posisinya posisi substituen itu berseberangan seperti ini antara OH dan substituen yang ini, ya. Dia berseberangan. Kalau orto itu dia hanya berbeda satu atom karbon. Kemudian kalau meta dia berbeda 2 atom karbon, kalau para itu berbeda 3 atom karbon seperti ini, ya. Jadi untuk posisi para toksisitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi orto dan meta, tapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Gimana? Nah, yang pertama, asetilasi gugus amino dan dari para aminofenol akan menurunkan toksisitasnya, ya. Jadi cara yang pertama untuk mengurangi atau menurunkan toksisitas dari golongan para aminofenol ini adalah dengan mengasetilasi gugus amin dari struktur utamanya, ya. Nah, pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang besar itu dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin. Methemoglobin ya itu tadi, ya, dapat menyebabkan pembentukan methemoglobin, ya, struktur mirip hemoglobin tapi tidak dapat membawa oksigen dan kerusakan hati, ya. Nah, nih contohnya, ini adalah gugus aminnya. Ini kalau diasetilasi, asetil itu nih, ya, ada OCCH3. Nah, ini kalau di bagian gugus aminnya ini diasetilasi, jadi disubstitusi, tapi ditambahkan gugus asetil untuk menggantikan satu H di sini, ya. Nah, ini acetaminophen yang ini, ya, acetaminophen ini toksisitasnya akan lebih
rendah dibandingkan para aminofenol. Ya, ini salah satu contohnya seperti ini dengan cara diasetilasi. Nah, ini tambahan aja, silahkan nanti dilihat sendiri ya. Ini bisa diapain aja, strukturnya itu bisa diapain aja, menghasilkan apa, kemudian yang tujuannya untuk menurunkan toksisitas dari struktur hasilnya ya, senyawa hasilnya. Nah, kemudian cara yang kedua, etrifikasi gugus hidroksi dari para aminofenol dengan gugus metil dan etil meningkatkan aktivitas analgesik, tapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin akan meningkat ya. Di situ ini tadi struktur umumnya. Kalau R1-nya itu diganti dengan OCH3 sementara R2-nya tetap H, kemudian itu namanya adalah anisidin, kemudian R1-nya diganti dengan OC2H5 sementara R2-nya tetap H, itu namanya adalah fenitidin. Nah, penggantian R1 menjadi OCH3 dan OC2H5 ini menyebabkan aktivitas analgesiknya meningkat, namun toksisitasnya juga meningkat pula ya. Jadi untuk etrifikasi ini sebenarnya bukan sebuah solusi ya, bisa saja digunakan untuk mungkin pemakaian yang tidak terlalu lama, artinya dalam jangka pendek karena toksisitasnya besar. Kalau kita mau pakai yang anisidin atau fenitidin ini berarti diperuntukkan untuk penggunaan yang tidak dalam jangka panjang, karena kalau dalam jangka panjang dia karena toksisitasnya besar, otomatis dia akan meningkatkan kerusakan hati juga. Nah, selanjutnya pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Contohnya ini ya, ini struktur awalnya. Kalau kemudian kalau dimodifikasi menjadi seperti ini ya, otomatis ya struktur dasar dari anilin atau para aminofenol itu juga akan sangat-sangat berubah, sehingga struktur dasarnya menjadi hilang, otomatis aktivitas analgesiknya juga menjadi gak ada gitu, karena strukturnya udah bukan lagi udah tidak homolog dengan struktur dasar dari anilin atau para aminofenolnya. Ya, ini contohnya kalau dimodif menjadi karboksilat atau sulfonat, nah otomatis dia hanya tidak punya aktivitas analgesik karena udah jauh sekali melenceng dari struktur dasarnya. Etil ether dari acetaminophen mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tapi pada penggunaan jangka panjang menyebabkan methemoglobin, kerusakan ginjal, dan bersifat karsinogenik ya, sehingga untuk golongan yang ini, khusus untuk ini dilarang di Indonesia ya karena dia toksisitasnya masih besar, seperti menyebabkan methemoglobin, masih membentuk methemoglobin, kemudian bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga, selain itu karsinogen ya, menyebabkan kanker. Nah, ini struktur phenacentin ini yang seperti ini. Nah, selanjutnya ester salisil ya. Ester salisil dari acetaminophen dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas analgesik. Nah, kalau ini bisa kita sebut solusi, karena apa? Karena selain meningkatkan aktivitas analgesik, toksisitasnya juga dapat diturunkan. Caranya gimana? Yaitu dengan
mengganti gugus R1 nya ini dengan struktur ini, kemudian R2 nya COCH3, namanya adalah venesal. Nah itu aktivitasnya meningkat, toksisitasnya menurun. Baik, sampai sini untuk golongan anilin dan para-aminofenol. Silahkan dicermati, kemudian ditanyakan bagi poin-poin yang masih bingung atau kurang mengerti, silahkan disampaikan ke saya. Kuliahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.